Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada perkuliahan pengantar editor profesional kali ini, kita akan membahas materi tentang syarat editor dan kode etik editor naskah. Penyuntingan naskah merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan sebelum naskah masuk ke proses penerbitan atau publikasi. Untuk menjadi seorang editor, kita tidak harus menjadi expert di awal terlebih dahulu. Sama halnya dengan profesi lainnya, profesi editor pun butuh proses belajar keterampilan editing yang selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan ragam bahasa. Lalu, apa saja sih persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang editor? Syarat yang pertama yaitu seorang editor harus memahami kaidah ejaan yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Menguasai kaidah-kaidah ejaan bahasa Indonesia adalah syarat mutlak bagi kalian yang ingin menjadi seorang editor. Poin ini bisa banget kita pelajari asal sering-sering mengulik tentang penggunaan berbagai tanda baca dan melihat bermacam-macam bentuk kalimat beserta tanda baca yang mengikutinya. Mengapa keterampilan ini penting? Karena seorang editor akan berhadapan langsung dengan tulisan yang harus diperbaikinya sesuai tatanan kebahasaan. Sulitkah? Enggak juga sih. Asal mau belajar, pasti kalian bisa. Kalian bisa membeli buku ejaan yang disempurnakan atau mengunduh EYD elektronik edisi terbaru di smartphone kalian loh. Syarat yang kedua, seorang editor harus menguasai tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada poin ini, kata kuncinya adalah mau belajar. Perbanyak juga baca-baca surat kabar nasional, majalah, atau situs pusat bahasa. Banyak baca, banyak tahu. Selalu pegang teguh ungkapan ini ya. Seorang editor harus tahu apakah sebuah kalimat sudah benar dari segi subjek, predikat, atau apakah itu kalimat, ataukah frasa, ataukah klausa. Editor harus paham itu terlebih dahulu. Syarat yang ketiga yaitu bersahabat dengan kamus. Dalam profesinya sehari-hari, editor harus berkawan akrab dengan kamus, thesaurus, dan berbagai buku referensi yang mungkin berukuran lebih tebal. Jadi, jangan alergi sama buku tebal ya. Seorang editor juga tidak boleh malas buka kamus. Kalau ragu apakah kata tersebut praktek atau praktik, nah seorang editor harus cek di KBBI terlebih dahulu. Jangan menerka-nerka. Tidak hanya kamus besar bahasa Indonesia saja, editor juga harus mau membuka kamus istilah, leksikon, ensiklopedia, kamus bahasa Inggris, dan kamus-kamus lainnya. Apalagi sekarang sudah dipermudah dengan banyaknya kamus elektronik ataupun e-book yang bisa kita bawa dan baca dalam genggaman. Syarat selanjutnya yaitu melatih kepekaan bahasa. Kepekaan bahasa ini juga bisa dilatih loh. Contohnya, seorang editor terkadang bisa mengerti bagaimana karakter seorang penulis hanya dari membaca kalimat-kalimat dan gaya bahasa yang ia gunakan dalam tulisan-tulisannya. Kepekaan ini bisa muncul dengan sendirinya kalau sering kalian latih step by step. Peka berbahasa, misalnya tahu bahwa suatu kalimat terasa kasar sehingga harus dihindari. Atau tahu bahwa suatu kata bermakna tabu dan harus dihindari, dan lain-lain. Editor juga harus peka ketika menemukan suatu kalimat yang bisa memancing kontroversi atau kalimat yang maknanya keliru dan ambigu. Syarat kelima yaitu seorang editor harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Syarat ini sebenarnya diperlukan bukan hanya untuk editor saja. Profesi lain termasuk penulis juga membutuhkan poin ini loh. Apapun profesimu, kalian harus punya wawasan yang luas agar membuat banyak orang nyaman berkomunikasi denganmu. Lalu, bagaimana ya biar punya wawasan yang luas? Ya harus banyak-banyak membaca buku, surat kabar, majalah, dan situs yang bermutu. Editor harus selalu berusaha memperbarui informasi, tidak alergi nonton atau baca berita, dan mencoba selalu
tahu peristiwa besar yang terbaru. Syarat selanjutnya, seorang editor harus memiliki keluasan. Luwes dalam hal ini saat berhadapan dengan naskah, saat berhubungan dengan penulis, atau saat bertindak sebagai wakil penerbit. Editor harus bersedia menerima masukan dan kritik dari penulis juga pembaca. Editor adalah penengah antara penulis dan pembaca. Syarat terakhir yaitu seorang editor harus memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Sebuah tulisan bisa menjadi setajam pedang. Buku dapat memicu revolusi, karena itulah dibutuhkan kebijaksanaan seorang editor buku. Sampai sejauh itu, editor harus memikirkan apakah naskah A tidak menyulut kerusuhan atau menimbulkan gejolak atau yang lainnya. Masih ingat tidak kalian dengan kasus pembakaran buku yang terpaksa dilakukan sebuah penerbit besar di Indonesia? Tuh, buku memang bisa sedahsyat itu dampaknya. Inilah sebabnya kenapa editor harus peka, berwawasan luas, dan selalu memperbarui informasinya. Seorang penyunting naskah tidak bisa seenaknya menyunting sesuai gaya kepenulisannya sendiri tanpa berbicara langsung dengan sang penulis. Agar lebih memahaminya, menurut NSD dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Penyuntingan Naskah, ada 6 kode etik dalam penyuntingan naskah. Apa sajakah itu? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Etika yang pertama, seorang penyunting naskah wajib mengetahui informasi penulis sebelum memulai menyunting naskah. Penyunting naskah dapat menemui informasi penulis melalui penerbit lain yang pernah menerbitkan karyanya sebelumnya. Sebagai contoh, editor penerbit yang pernah berkomunikasi dengan penulis atau komunikasi secara langsung dengan tatap muka, via telepon, atau email. Kode etik penyuntingan naskah yang berikutnya adalah penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disuntingnya. Sebelum naskah diterbitkan, penyunting harus bisa merahasiakan isi naskah. Pembocoran informasi naskah bukanlah tugas penyunting. Kode etik yang ketiga, penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah. Penulis pasti memiliki ciri khas dalam gaya tulisannya. Namun, seorang penulis juga harus mengikuti gaya kepenulisan penerbit. Dalam hal ini, penyunting naskah harus bisa memadukan keduanya tanpa menghilangkan ciri khas keduanya. Yang keempat, penyunting naskah bukanlah penulis naskah. Materi dalam naskah tetap menjadi tanggung jawab penulisnya. Penyunting naskah tidak berhak mengubah materi dalam naskah yang tidak sesuai dengan keinginan penulis. Selanjutnya, penyunting naskah wajib mengonsultasikan hal-hal yang mungkin akan diubah dalam naskah. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi miskomunikasi. Penyunting naskah harus memberi kabar terkait apa yang diubahnya dan memberitahukan kepada penulis hingga adanya persetujuan. Bahkan, penyunting naskah bisa dianggap semena-mena jika mengubah tulisan orang secara suka-suka yang berakibat merugikan penulis maupun penerbit. Kode etik yang terakhir, seorang penyunting naskah tidak boleh menghilangkan naskah yang akan, sedang, dan telah disuntingnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyunting adalah penyunting harus bisa menyimpan berkas naskahnya. Naskah tersebut menjadi pertanggungjawaban seorang penyunting apabila ada masalah di kemudian hari. Nah, itu tadi materi terkait syarat menjadi seorang editor dan kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang editor. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Kita cukupkan pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bersua lagi dalam keadaan sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.